ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang sebelah sini. Jawab pastor. Kapan Musa meninggikan ular di padang gurun? Kapan Musa meninggikan ular di padang gurun? Kapan Musa meninggikan ular di padang gurun? Jawab yang jelas, Bapak. Ketika Musa berada di lembah Sinai, saat Mengapa dia meninggikan ular? setelah bangsa Israel diantar dari Mesir, keluar dari tanah Mesir, menyeberangi Laut Merah, kemudian mereka selama 40 tahun berada di lembah Sinai sebelum Musa menerima hukum Tuhan. Ketika itu mereka yang diselamatkan dari perbudakan di Mesir itu dibawa oleh Musa itu dalam perjalanan mereka berdosa. Mereka untuk apa engkau bawa kami lagi supaya mati kelaparan kayak gini? Dia bilang gitu. Mereka tidak percaya dengan saat itu akhirnya Tuhan Allah menurunkan tuah apa itu dalam bentuk ular yang mematuk mereka. Ketika sudah banyak yang terkapar, akhirnya mereka berkata Musa, tolong kami sudah berbuat dosa kepada engkau dan Allahmu, tolong selamatkan kami. Musa lalu berdoa. Tuhan Allah bilang apa? Buatlah ular kembali, ikatkan pada sebuah tiang, lalu setiap orang yang takut ular memandang ular itu dia akan sembuh. Maka tadi kita mendengar ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang sebelah sini sekarang. Kapan? Siapa itu Putra Manusia yang dimaksud? Ya Pastor, siapa Putra Manusia yang dimaksud? Siapa Putra Manusia yang dimaksud di sini? Tuhan Yesus. Sekarang sudah sini semua. Kapan saat Tuhan Yesus ditinggikan?
punya pegawainya yang dikatakan jangan marah, mungkin dia terlalu, dia tidak sengaja. Mari bersikap ramah, berikan contoh. Sebab mengapa banyak jadi mengapa orang susah menjadi orang percaya? Karena orang lain belajar ternyata hidup kita lebih buruk daripada mereka yang luar. Kalau kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, ingat fungsi hidup kita di dunia adalah seperti apa? Yang kedua, kita seperti apa? Yang mengelus, yang mengambil, kemudian yang kata, siapa yang membuat apa? Allah. Mari kita berdoa. Yang sangat penting, kau tidak pilih orang sembarangan, kau tidak pakai orang sembarangan, pakai juga. Kalau Tuhan memakai kita, berarti kita orang spesial di mata Tuhan, dan kita harus bangga. Kami bicara, jangan berkecil hati, jangan punya mental. Waktu sekolah dulu, waktu sekolah di SD SMP, saya merasa doa karena waktu kami SD, guru mengajar hanya bahasa Ganyang. Waktu ke SMP, bahasa Arab, bahasa Indonesia, setengah bingung pakai udah, ya susah. Ketika kami pakai bahasa Indonesia, bahasa Kutai orang Jawa, ada yang dari orang Jawa dan ini. Kalau Kutai orang Jawa, kalau kami pakai bahasa Kutai kami, Tenggarong tidak mengerti. Jadi sekali lagi susah, ya susah sekali. Kadang merasa kita ini tidak ada apa-apa. Tetapi ketika kami penataran Pempat tahun 96 di Tenggarong, ketika kami Pempat di Unikata, ada salah satu orang. Di antara kelompok kami 20 orang itu ada satu orang yang dianggap agak bego kelihatannya. Ketika kita bagi tugas baginya dia mengerti. Saya setengah marah karena saya pimpinan kelompok. Ternyata dia keponakan Bupati Kutai Kartanegara, Haji Soleman, pakai Ustaz. Keluarga orang beragam sebenarnya. Tetapi anak tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara itu tidak berbicara. Tuhan punya sangat luar biasa bagi kita. Nah, menurut firman Tuhan tadi, apa fungsi kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi terang. Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun terang, dari kejauhan terlihat, sekecil apapun terang, kegelapan nggak bisa menguasai, itu rumusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita bisa melihat, seharusnya kita menjadi terang. Seharusnya kita membawa cahaya. Cahaya itu sudah tidak kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen yang tidak bisa memberikan terang. Banyak orang Kristen yang tidak bisa membawa pelita, memberikan bukti, memberikan penerangan bagi orang lain. Mengapa? Dunia ini sedang gelap. Dunia ini sedang gelap. Dunia sebenarnya sedang galau. Mereka sedang mencari terang. Mereka sedang mencari sesuatu yang bisa menuntut mereka. Itu sebabnya dunia ini galau. Itu sebabnya mereka kamu. Orang percaya tidak perlu kamu, dan kita adalah terang. Mereka sedang minta penerangan. Mereka sedang minta keselamatan. Kita tidak perlu, karena kita sudah mendapat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan terang itu diperlukan oleh semua orang. Tadi pagi Bapak Ibu Saudara, lampu mati hanya beberapa menit. Saya sempat berpikir, karena pas saya sedang dikatakan, lampu mati. Nah, walaupun hanya sedikit, hanya beberapa menit, kita sudah gelisah. Itu buktinya kita memerlukan terang. Nah, jemaat Tuhan, dunia sedang memerlukan terang. Siapa yang akan Tuhan pakai? Kalau bukan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan terang yang ada sama kita yang sudah kita dapat dari Tuhan Yesus itu menjadi redup, menjadi mati, sehingga hidup kita lebih buruk dari orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, ingat, yang pertama, mari kita tetap menjadi seorang yang membawa terang kemanapun kita pergi. Sebagai pegawai CON mungkin ada mutasi. Karena mutasi juga kan, mungkin di tempat ini. Karena kami sebagai hamba Tuhan juga seperti itu. Ada mutasi. Dan kita punya keyakinan dimanapun Tuhan menempatkan kita, saya terang.
sambil satu gambaran, sambil satu contoh. Waktu saya gembala jemaat di KSP dan Balikpapan tahun 2002, 2003, 2004, anggota jemaat saya berkata, kenapa Pak ternyata saya makan di warung itu? Lagi anggota jemaat saya warung itu mungkin kelas level bawah. Tapi kenapa saya senang di warung itu? Karena orang-orang yang ada di situ ramahnya luar biasa. Jadi saya kalau pengen makan sebelum ke bandara Sepinggan Balikpapan, di jembatan itu ada jembatan sebelum ke bandara, ke warung makan sebelah kiri. Saya selalu makan di situ. Dan jemaatnya makan di situ. Bagi saya, keramahan pelayanannya itu yang membuat saya akan kembali ke sana. Bapak Ibu Saudara, walaupun dia luar biasa mewah, tetapi kalau pelayanan mau makan apa, minum apa, kita bertobat akan di situ. Lain-lain di atas, kalau itu dapat itu ya. Jadi sekali lagi saya selalu ingat, kalau saya boleh bapak, saya akan cari. Karena memang saya pelayanannya di Balikpapan tahun sebelumnya. Nah, jemaat Tuhan yang kedua, fungsi kita adalah mencari karama. Apa yang sudah garam diperlukan. Seenak apapun Anda membuat masakan, ada bawang, ada serai, ada apa saja. Tapi kalau tidak ada garam, tidak akan ada rasa. Dunia ini sedang menuju pada kehancuran. Di hadapan Tuhan bukan lagi sesuatu yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan, tapi dunia ini sedang menuju pada kebusukan. Dunia ini sedang menuju kepada sesuatu yang hampa di mata Tuhan. Terus siapa yang akan membuat dunia ini menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, mari kita berfungsi sebagai garam. Garam berfungsi pertama untuk melesatkan makanan. Itu sebabnya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, biarlah kehadiran kita itu membuat tempat di mana kita berada seperti makanan yang melesatkan. Baik juga. Sebabnya dimanapun kita berada, merasakan kali Tuhan kita. Jangan sampai orang berkata, mudahan dia cepat pergi. Ya. Pertama kali di abang ini. Dan setelah itu saya pindah ke Amin Trihan, Berambai. Maka pembukaan CO lagi di sana di Masor di mana saya pelayanan di Amin Trihan. Jadi sekali lagi di mana saya pergi kok CO selalu mengikuti saya. Jadi sekali lagi kami berbangga hati bahwa CO ini pertama kita simpang siur mendengar. Dan setelah kita menjadi anggota, setelah kita menjalani ternyata banyak menolong. Salah satunya mungkin Bapak Ibu Saudara ini kalau keluar ada gereja di depan ini, gereja GKI. Kanan ujung sana ada satu rumah toilet beton itu dari CO. Saya pinjam CO 100 juta lebih. Jadi sekarang walaupun tidak seberapa isinya, tetapi bagi saya itu kenang-kenangan CO bagi saya. Jadi saya kredit tangan di Tenggarong, di Goipo Tenggarong dari CO. Jadi sekali lagi ada banyak hal yang saya merasa bahwa CO ini banyak menolong sebenarnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kami pindah ke Sungai Bawang, kami tetap menjadi anggota, kita menjadi anggota pemerintah. Dan bulan 9 yang lalu kami mutasi ke Tabak. Jadi mutasi lagi ke Tabak. Jadi sekali lagi kami merasa bahwa kami adalah bagian dari CO karena kami sudah merasakan bagaimana kami merasakan pertolongan lewat pelayanan CO yang kami rasakan. Jadi sekali lagi kita tidak perlu ragu, ada banyak hal, ada kemudahan yang bisa kita dapat lewat CO. Jadi sekarang kami tetap menjadi anggota CO. Saya kartu istri sampai 7 loh. Saya nggak tahu kartu apa-apa itu saya malam. Jadi kalau nyetor 1 juta itu ada yang 100, ada yang nggak tahu berapa saja. Tapi yang jelas itu lebih kami di CO. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan kalau di tempat ini Bapak Ibu Saudara, tempat ini tidak asing bagi saya karena kami menontonnya di sini. Jadi tidak asing. Jadi hanya kembali ke dapur saja rasa-rasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian yang perlu saya sampaikan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Silakan buka dalam